Jangan membodoh-bodohi masyarakat dengan isu utang ya. Karena negara tidak mungkin berutang kalau tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan legislatif. Tapi sangat aneh apabila ada para wakil kita di parlemen sana, di gedung DPR Senayan Jakarta sana, ikut-ikutan mengkritisi suatu kebijakan pemerintah. Nah, ini aneh. Kalau masyarakat biasa, masyarakat awam yang mengkritik pemerintah masuk gitu. Tapi kalau ada oknum anggota DPR RI ikut-ikutan mengkritisi pemerintah, apalagi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menurut pandangan masyarakat awam itu bahasa-bahasa yang tidak beretika, tidak sopan ya. Ini sangat disayangkan ya. Ini lucu sekali. Karena pemerintah tidak mungkin melakukan suatu kebijakan tanpa ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan anggota DPR. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Video kemarin saya nggak sempat mengutarakan apa saran saya buat para nyirikus, ya kan? Jadi saat ini saya melanjutkan. Saya ingin memberikan sedikit saran kepada para nyinyirikus atau kepada para pembenci Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini ya, bahwa sadar-sadarlah bahwa saat ini kita hidup di zaman Android, di mana segala aktivitas pemerintah, segala aktivitas Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu dapat dilihat dengan mata kepala sendiri oleh rakyat Indonesia. Jadi Anda nggak bisa memberikan suatu opini yang bertolak belakang dengan apa yang dilihat oleh rakyat. Begitu. Anda nggak bisa menebar suatu opini negatif terhadap pemerintahan saat ini yang kontra dengan apa yang bisa dilihat sendiri oleh rakyat Indonesia dari pemerintahan saat ini, teristimewa dari Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa belajarlah ikhlas, itu ya, belajarlah ikhlas. Kalau kalian pernah berkuasa di masa lalu, ya ikhlaslah bahwa saat ini bukan giliran kalian lagi yang memegang kekuasaan negeri ini. Kalian pernah berkuasa di negeri ini, tetapi mungkin kalian gagal, ya kan? Nah, ikhlaslah kalau kemudian ada seorang sosok presiden yang menurut saya adalah anugerah Tuhan buat bangsa ini. Ya, ikhlaslah ketika dia mulai bekerja dengan sungguh-sungguh membenahi bangsa dan negara ini. Yang ketiga, kalau kalian itu pernah dipecat dari menteri, ya kan? Kalian pernah ada di lingkaran pemerintah, pernah makan enak, pernah mengalami kehidupan yang glamor, ya kan? Kemewahan dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kalian sudah tidak difungsikan oleh saat ini kalian sudah tidak difungsikan oleh negara karena mungkin kalian itu dianggap tidak memenuhi kredibilitas dan kapabilitas, kira-kira seperti itu. Ya, belajar untuk ikhlas menerima semua itu. Jangan kemudian kalian tergeser dari lingkaran pemerintah, yang jadi menteri digeser dan diganti, yang dulunya adalah komisaris di badan usaha milik negara digeser dan diganti, dan yang dulunya berkuasa sekarang sudah tidak punya pengaruh dan power lagi. Lantas kemudian itu membuat kalian sakit hati dan terus gencar
menyerang pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan opini-opini yang negatif yang menurut saya adalah upaya membodoh-bodohi masyarakat, ya. Cukuplah. Karena di mata rakyat saat ini, ya, dalam tanda petik, rakyat pencinta NKRI dan pendukung pemerintahan yang sah saat ini, Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik yang pernah dimiliki bangsa Indonesia setelah Bung Karno. Beliau di mata rakyat adalah presiden yang sungguh luar biasa, bijaksana, sederhana, merakyat, dekat sekali dengan rakyat. Beliau mengerti isi hati rakyat. Beliau mengerti apa yang menjadi kebutuhan sederhana di masyarakat. Dan hal itu membuat rakyat Indonesia begitu mencintai beliau. Ikhlaslah kalau seandainya di masa kejayaan kalian itu kalian gagal mengelola bangsa ini sehingga membuat rakyat itu tidak respect terhadap kalian, membuat rakyat itu tidak begitu bersimpatik terhadap kalian saat ini. Ikhlaslah dan berikan kesempatan kepada pemerintahan saat ini untuk membenahi bangsa ini, untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan dan kejayaan. Ya, jangan membodoh-bodohi masyarakat dengan isu utang, ya, karena negara tidak mungkin berutang kalau tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan legislatif, ya. Pemerintah tidak akan melakukan suatu program kalau tidak ada kesepakatan dari para wakil rakyat di gedung parlemen. Jadi kalau ada satu kebijakan pemerintah yang menurut Anda, ya, itu tidak benar, yang membahayakan bangsa, jangan hanya salahkan pemerintah, tetapi salahkan juga para anggota DPR, para anggota legislatif, ya, karena program menyangkut bangsa dan negara ini, baik itu utang, baik itu proyek-proyek, semua itu tidak akan berjalan, ya, tidak akan terjadi kalau tidak ada satu kesepakatan antara pemerintah dan para wakil rakyat. Jadi kalau kita tidak setuju dengan program tertentu, jangan hanya pemerintahnya saja yang kita kritik, jangan hanya pemerintahnya saja yang kita nyinyirin, ya, jangan hanya pemerintahnya saja yang kita hujat, ya kan? Tetapi kritik juga, nyinyirin juga, hujat juga para wakil kita di gedung parlemen Senayan Jakarta sana. Iya kan? Pemerintah atau negara tidak mungkin berutang kalau tidak disepakati bersama oleh pemerintah dan para wakil kita di gedung parlemen Senayan Jakarta sana. Jadi tidak afdol kalau hanya pemerintah saja yang terus gencar dikritisi, kalau hanya pemerintah saja yang terus gencar disoroti, bahkan dengan kata-kata yang tidak sopan, yang tidak beretika dan lain sebagainya. Kritik juga, nyinyirin juga, hujat juga para wakil kita yang telah bersepakat bersama pemerintah. Tapi sangat aneh apabila ada para wakil kita di parlemen sana, di gedung DPR Senayan Jakarta sana, ikut-ikutan mengkritisi suatu kebijakan pemerintah. Nah, ini aneh. Kalau masyarakat biasa, masyarakat awam yang mengkritik pemerintah, masuk gitu. Tapi kalau ada oknum anggota dewan, oknum anggota DPR RI ikut-ikutan mengkritisi pemerintah, apalagi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menurut pandangan masyarakat awam itu bahasa-bahasa yang tidak beretika, tidak sopan, ya. Ini sangat disayangkan, ya. Ini lucu sekali. Karena pemerintah tidak mungkin melakukan suatu kebijakan tanpa ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan anggota DPR, anggota legislatif. Saya kira seperti itu, ya. Saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI dan salam waras dari saya.